Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdanillah, wassalli ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Bapak Ibu jemaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian tafsir dari tafsirnya Al-Munir karangan Dr. Wahbah Zuhaili. Jadi yang sering saya bacakan setiap Sabtu pagi ini sumbernya dari tafsir Al-Munir Dr. Wahbah Zuhaili. Kita masuk ke surat yang baru di surat An-Najm juz 27. Muqaddimah tentang isi kandungan An-Najm ini akan menjadi sebuah penghantar. Sini Syekh mengatakan bahwa suratun Najmi makkiyatun. Surat Najm ini adalah kategori surat makkiyah. Jadi makkiyah itu surah yang diturunkan pada periode Makkah. Jadi di dalam semua ayat atau semua surat itu kategorinya cuma dua, makkiyah atau madaniyah. Nah ini An-Najm ini makkiyah. Wahya isnatani wasituna ayatan. Dalam surat An-Najm ini yang nanti akan kita bahas secara berurutan ada 62 ayat. Jadi di sini ada 62 ayat. Yang pertama tasmiyatuha, kita akan memahami muqaddimah ini penamaannya. Kenapa disebut An-Najm nama suratnya? Sumiyat suratun Najmi, diberi nama surat ini surat An-Najm karena li'anna Allah Ta'ala iftataha bil qasami bin najmi. Karena Allah Subhanahu wa taala membuka surat ini dengan bentuk sumpah. Dan sumpahnya itu ya dengan menyebut nama An-Najm. Jadi wan najmi idza hawa. Jadi wan najmi. Nah, itu wawunya wawu qasam. Wawu qasam itu wawu sumpah. Jadi demi bintang, wan najmi. Sehingga ditulislah nama suratnya An-Najm karena iftataha bil qasami bin najmi. Wa alil jinsi, itu ada alif lam, An-Najm itu lamul jinsi ya, yang menunjukkan yanjumus sama. Yang dimaksud najm bintang di situ adalah bintang yang ada di langit. Ya. Bukan bintang, kan bintang kan umum maknanya ya. Ada bintang kelas, ada bintang ya, sepak bola kan ada bintangnya, ada bintang. Tapi sini adalah bintang yang dimaksud adalah bintang as-sama yang ada di langit. Biasanya Bapak Ibu kalau melihat bintang itu di malam hari apa? Di siang hari. Malam hari gitu. Apakah waktu siang bintangnya pada menghilang? Ada tapi tidak terlihat. Jadi sungguhnya bintangnya tetap ada, siang, malam tetap ada. Tetapi kita bisa melihat bintang secara jelas itu kalau di malam hari. Gitu, ya. Nah, waktu sukutiha wa gurubiha. Nah, biasanya ada waktu kemunculannya itu bintang dan ada waktu tenggelamnya itu bintang. Ya, berarti kemunculannya kalau kita di bumi sudah mengalami gelap, nanti baru mulai nampak bintang. Nanti ada tenggelamnya. Ya, tenggelamnya ini berkebalikan kalau sudah
mulai masuk siang nanti si bintang itu tak nampak gitu. Kemudian li'anna najma idza kana fi wastis sama lam yahtadi bihi asari. Bintang ini bisa menjadi petunjuk, ya. Petunjuk yang dimaksud adalah petunjuk jalan. Petunjuk jalan itu mungkin Bapak Ibu punya pengalaman atau mungkin pernah bertanya. Coba bayangkan Bapak Ibu, itu kalau ada seorang nelayan, dia berlayar pakai perahu itu yang biasa di tengah lautan, itu cara mencari jalannya gimana itu? Kan jalannya tidak kelihatan, jalur jalan. Tapi itu para nelayan sudah paham, ya. Dan nanti mereka membaca arah bintangnya sebelah mana sehingga mereka tahu, tidak pakai kompas ya. Waktu dulu itu para nelayan itu sudah paham ini arah barat, arah timur. Nah, saya pas pernah ke Demak ada teman di sana terus diajak naik perahu yang nggak biasa ya takut ya. Itu takut gimana itu guling perahu kecil ya di tengah. Saya tanya Pak ini jalannya tahu sebelah mana ya paham. Salah satunya kalau malam hari beliau sedang berlayar itu bisa menggunakan bintang. Dan memang begitu sebagai petunjuk. Tetapi ketika bintang itu eh, berada fi wasti sama di pertengahan, maksudnya di siang hari, maka lam yahtadi bihi asari, tidak bisa memberi jalan petunjuk orang yang berjalan. Jadi kalau siang hari kan memang kalah dengan sinar matahari. Nah, jadi tidak bisa beri petunjuk dalam pengertian untuk jalan. Ya. Li'annahu la ya'lamul maghriba minal masriq wal junub minas simal fa idza mala ilal ufuq urifa bihi hadal jihad. Ya, jadi kalau memang pas siang hari tidak bisa dilihat, tidak nampak, tapi baru nampak itu idza mala ilal ufuq. Jadi kalau sudah masuk ufuk itu alias sudah mulai malam, maka baru bisa diketahui urifa, diketahui lebih hadihil jihad, di arahnya itu. Wal mailu ila ufukil maghrib, dan nampak sekali ketika sudah muncul ya ufuk maghrib, sudah masuk maghrib atau sudah malam. Jadi kalau sudah malam bintang itu eh, bermunculan nampak ya. Sehingga li'anna nadir ilaihi yastadilu bi ghurubihi alal jihad, orang yang melihat nadir, orang yang melihat, yang memandang kalau melihat ke atas langit itu baru akan tahu, di situ bisa juga menentukan arah barat, timur, utara, selatan itu paham. Kita saja yang tidak paham, tapi orang yang sudah terbiasa itu paham. Nah, Ibu sudah pernah menghitung ada berapa jumlah bintang Bu ya? Banyak Pak ya? Wah, banyak sekali bintang. Bintang dengan bulan itu lebih besar mana itu, Bu? Bulan apa bintang? Itu sungguhnya lebih besar bintang, Bu ya. Tapi bintang itu nampak kecil, bulan kan nampak besar. Karena semakin tinggi kan semakin kelihatan kecil, tapi sungguhnya besar juga. Jadi bayangkan Ibu, bintang itu besar tetapi banyak sekali. Berarti kalau begitu alam ini sangat besar sekali. Saya pernah membaca bintang itu jumlahnya ada 200 miliar triliun. 200 miliar triliun, ini pakai triliun. Kan setelah angka miliar itu nanti triliun. Setelah triliun itu kembali lagi jadi miliar triliun. 1 miliar triliun, 2 miliar triliun, ini ada 200 miliar triliun. Ya. Uang saja mungkin kita nggak tahu 200 miliar triliun itu berapa. Atau ini istilah 200 miliar triliun itu bahasa sebutan hitungannya 200 seksa triliun. Jadi namanya seksa triliun. Banyak sekali ya.
Bintang di luar angkasa ada 200 triliun saja sangat banyak. Ini 200 miliar triliun. Nah, ini 2 kali. Baik. Kemudian ada munasabah 5 qoblaha. Munasabah itu ketersambungan antara surat sebelumnya dengan surat berikutnya. Surat sebelumnya surat apa kemarin? At-Tur. Dan ini An-Najm. Coba Ibu lihat Bapak di ayat yang terakhir di surat At-Tur itu ada kalimat di akhir ayat ya. Terus wasabihu wa idbaron nujum. Nah itu ada kata nujum. Jadi di akhir surat At-Tur ya, inna surat At-Tur, sesungguhnya dalam surat At-Tur itu khatamat biqaulihi, ditutup dengan firman-Nya, dengan perkataan Allah, wa idbaron nujum. Ya. Itu. Lalu kemudian masuk ke surat berikutnya, waftataha, Allah melanjutkan lagi, membuka surat ini dengan kata An-Najm lagi, wan najmi. Nah, jadi sama, ada istilahnya ada munasabah. Sebelumnya ditutup surat At-Tur dengan kata An-Nujum atau An-Najm, lalu kemudian dibuka di surat yang baru dengan kata An-Najm lagi, yaitu wan najmi. Ya. Yang berikutnya ma ishtamalat alaihi surah. Kandungan apa yang ada di dalam surah An-Najm ini? Paling tidak saya coba kelompokkan sini ada sekitar 6 kandungan. Ada 6 kandungan ayat, 6 pelajaran nanti ketika kita akan membaca 62 ayat. Yang pertama dalam surat An-Najm ini, maudhu hadhihi surah kasairi mawdu'ati suratil makkiyah al-muayyanah bi usulil aqidah wa huwa isbatur risalah wa sadaqar rasul fil qur'ani bil wahyi anillahi. Jadi yang pertama, di dalam surat ini akan menjelaskan tentang usulul aqidah. Jadi pokok-pokok akidah ya. Di antara pokok-pokok akidah adalah yang ada dalam surat ini isbatur risalah, jadi menetapkan risalah dan membenarkan kerasulan yang telah diberikan kepada Rasul itu Al-Quran bil wahyi, dengan wahyu anillahi, dari Allah. Nah itu bagian dari prinsip tauhid ya. Jadi kandungan di dalam surat ini adalah nanti menjelaskan tentang perkara usulul aqidah. Di antaranya disebutkan wat tauhid wal kalamu anil asnam wa bayani adami juduiha. Contoh tauhid di sini nanti akan membicarakan tentang persoalan asnam. Asnam itu berhala-berhala ya. Yang kemudian dipertegas bahwa berhala-berhala itu tidak ada ya. Jadi tidak ada ketuhanan terhadap berhala-berhala. Wat tahdis an qudratillahi azza wa jalla wa anil ba'si wan nusur. Kemudian bagian dari penjelasan tauhid ini juga akan dijelaskan tentang kekuasaannya Allah, anil ba'si wan nusur, tentang hari berbangkit dan hari berkumpul. Jadi ketika orang meninggal dunia itu kan ya hancur, lebur, dikubur di tanah, kembali menjadi tanah. Jadi habislah tulang-tulangnya. Tapi kemudian setelah kematian itu nanti akan ada ba'as. Ba'as itu apa tadi? Dihidupkan kembali, dibangkitkan kembali. Logika kita mungkin tidak nyandak, kok bisa ya? Sesuatu yang sudah hancur kok utuh kembali. Tapi di sini perkaranya perkara tauhid.
Orang-orang yang bertauhid harus yakin, harus percaya walaupun mungkin akal kita tidak mampu ya untuk memahaminya, tapi yakin. Jangankan sesuatu yang sudah ada bisa diwujudkan, yang tadinya tidak ada pun bisa diwujudkan. Kan kita ini awalnya tidak ada, bisa diwujudkan, wujudlah kita. Kalau kita ini kemudian meninggal dunia, hancur, diwujudkan kembali mudah itu. Ya. Kalau istilah orang mungkin sipil ya, bikin desain. Kalau mau bikin desain rumah, sudah ada contohnya. Contohnya seperti ini loh Pak, kan mudah. Oh iya, saya gambar kembali. Tapi kalau umpamanya belum ada contohnya, malah itu kan lebih susah. Dalam pengertian secara umum ya. Kalau ahlinya ya tidak terlalu susah, walaupun harus mikir dulu. Pak tolong saya ingin buat rumah, bikinkan rumah yang seperti ini. Contohnya seperti apa ya? Nah, saya juga nggak tahu contohnya. Bikin sendiri saja nanti. Nah itu sama-sama bekerja. Jadi kalau istilahnya sesuatu yang tadinya belum ada menjadi ada pun Allah Maha Bisa, apalagi sesuatu yang sudah ada diwujudkan kembali ya jelas bisa juga. Manusia juga kan bisa itu, apalagi Allah. Nah nanti itu kita akan menemukan pembahasan tentang tauhid. Ya. Nah di dalam surat Yunus juga ada satu ayat yang hampir sama. Jadi kalau ada orang yang masih ragu tentang kebangkitan, tentang perkara-perkara ya yang mungkin dia tidak percaya, di dalam surat Yunus ayat keberapa itu ketika berbicara kisahnya Nabi Musa dan Fir'aun. Al-Quran menjelaskan tentang kisah Musa dan Fir'aun. Dan Musa itu betul-betul bisa membelah laut. Mungkin orang akan bertanya-tanya, itu cerita bohong, itu cuma dongeng, itu cuma fiksi, mana mungkin? Tidak nyandak logika manusia, kok bisa seorang Musa membelah laut dengan tongkatnya? Nah, cerita-cerita itu tidak mungkin tidak dipercayai. Itu cuma dongengan-dongengan Muhammad saja. Lalu kemudian Bapak Ibu di dalam surat Yunus yang saya sambungkan dulu dengan Nabi Musa dan Fir'aun. Nanti Fir'aun itu kan ditenggelamkan. Tapi ketika ditenggelamkan, jasad Fir'aun itu tetap diselamatkan. Utuh. Itu kata Qur'annya begitu. Ya. Yang itu al-yauma nunajjika bibadanika. Pada hari ini kami selamatkan tubuhmu. Tubuh Fir'aun itu diselamatkan oleh Allah. Sengaja itu. Utuh betul. Itu kata Al-Qur'annya. Jadi sampai sekarang kan masih diabadikan selamanya, abad dan selamanya. Tujuannya adalah untuk ayatan kholfaka sebagai pelajaran untuk orang di kemudian hari. Coba Bapak Ibu bayangkan logikanya ya. Kalau saya baca sama-sama ini tafsirnya dari Dr. Wahbah Zuhaili. Logikanya, kalau Fir'aun waktu itu tenggelam di laut terus mati di laut, jasadnya hilang. Kira-kira pikiran manusia akan gimana? Dia itu Firaun itu sebenarnya enggak mati. Karena Firaun itu Tuhan. Tuhan itu sudah selamat gitu. Jadi orang akan masih mempercayai bahwa Firaun itu Tuhan. Kan dia mendeklarasikan dirinya Tuhan. Jadi ketika nyebrang ke laut, lalu ditenggelamkan, mati sebetulnya itu Firaun. Tapi kalau jasanya Firaun itu habis, hilang, entah dimakan ikan, entah tenggelam di laut, orang-orang kafir itu masih, atau orang di kemudian hari cerita tentang ini tidak percaya dia. Ya sungguhnya Fir'aun itu enggak mati, tapi karena dia Tuhan, dia bisa menyelamatkan diri ke langit. Sampai sekarang jejak Fir'aun tidak diketahui, karena Tuhan. Memang Tuhan itu begitu. Jadi akan ada orang di kemudian hari mungkin masih mengkultuskan Fir'aun. Maka sengaja kata Qur'annya gitu. Al-yauma, pada hari ini. Gitu. Kami selamatkan tubuhmu, tubuh si Fir'aun itu. Yang tujuannya tadi menjadi ayat pelajaran liman khalfaka untuk orang di kemudian hari. Jadi untuk menunjukkan benar nih, cerita ini benar, tidak bohong. Semua yang diceritakan dalam Al-Quran itu benar. Memang bahasanya ya kisah, cerita. Karena kan dalam ulumul Quran ada qasas. Al-qasas itu cerita-cerita.
Ya, kalau cerita Quran itu pasti benarnya, ya. Tapi kalau selain Quran itu bisa jadi benar, bisa jadi salah itu. Ya. Nah, ketika ada keraguan, ini contoh ingin saya gabungkan di sini maksudnya. Di dalam ayat itu kemudian ada kelanjutan, jika kalian ragu-ragu, gitu. Jika kalian ragu-ragu, ya, in kunta fi syakkin mimma anzalna ilaik. Kalau kamu ragu terhadap kisah-kisah ini baru bicara kisah. Nah, maka sekarang kalau kamu ragu terhadap perkara-perkara tauhid ini, gitu. Jadi gitu maksudnya. Ada kesamaan. Jika kamu ragu terhadap kisah-kisah yang disebutkan dalam Al-Quran, kita masukkan di sini, jika kamu ragu terhadap perkara-perkara tauhid, masih ragu, apa iya orang bisa bangkit kembali? Apa benar kisah Musa dan Firaun itu ada? Maka fas'al, bertanyalah. Fas'alil ladina yaqra'una al-kitab. Dalam surat Yunus begitu. Fas'alil ladina yaqra'una al-kitab, bertanyalah kepada orang yang membaca kitab. Di situ maknanya, Bapak Ibu, bahwa jika kita memiliki keraguan, tanya. Tapi jangan asal tanya. Bertanya jangan sembarangan. Tanyalah kepada mereka alladzina yaqra'unal kitab, yang membaca kitab. Maksudnya yang paham dengan kitab. Yaqra'un itu kan qira'a bahasa Arabnya. Qira'a itu membaca. Membaca itu, Ibu-ibu, itu tidak selamanya diartikan membaca itu sesuatu yang ada teksnya. Sehingga kenapa ketika turun ayat yang pertama bunyinya kan ikra. Ikra itu bacalah. Sehingga kalau Nabi bilang ma'ana biqori, salah satu tafsirnya adalah mengatakan apa yang harus saya baca? Saya harus baca apa? Karena memang kata qara'a yaqra'u itu bacaan itu maknanya tidak selamanya membaca itu sesuatu yang tertulis, tapi yang tertulis maupun yang tidak tertulis bacalah itu. Sehingga alladzina yaqra'unal kitab, orang-orang yang membaca kitab maksudnya yang memahami kitab. Memahami itu kan tidak hanya saja sekedar membaca. Kan kita juga sering bilang, ya cobalah baca kehidupanmu. Kenapa kok begini, kok begitu? Coba kamu baca kembali ya, riwayat perjalananmu ini kok bisa seperti ini gitu. Itu namanya membaca. Mana teksnya? Kan enggak ada. Itu yang disebut dengan yaqra'un. Nah, kembali ke sini, jika kalian berada dalam keraguan terhadap apa yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an, silakan tanya. Fas'alil ladina yaqra'unal kitab. Kalau dalam nanti surat yang lain bertanyalah itu in kuntum la ta'lamun ya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahlinya. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin konsultasi agama, ya datang ke ahli agama. Jangan kebalik, datang ke tukang kayu. Pak Ustadz pun kalau mau bikin rumah, jangan gengsi. Ustadz itu kan tidak tahu tentang ilmu perkayuan, bertanyalah kepada tukang kayu. Kalau mau tujuannya ingin ya membangun umpamanya. Demikian seterusnya, bertanyalah kepada ahli dzikri. Kalau ibu ingin konsultasi kesehatan, ya tanyalah kepada dokter atau yang memahami kesehatan. Ingin tanya kendaraan, tanya ke bengkel, nah begitu. Jadi sesuai dengan keahliannya. Karena itu memang fas'alu ahla dzikri. Tanya kepada ahla dzikri itu bukan semata-mata ahli zikir, tukang zikir ya, tapi zikir makna yang umum itu adalah keahlian dalam spesifikasi ilmu-ilmu tertentu. In kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak tahu. Ini kandungan yang pertama di dalam surat An-Najm membahas tentang tauhid. Yang kedua, iftatahat surah bi isbatid dhahirah al-wahyi bi wasatati Jibril alaihi salam. Wal kalamu anil mi'raj wa qarabun nabi sallallahu alaihi wasallam min rabbih wa ru'yatu wa ajaibu malakutillahi ta'ala wa masyahidatuhu Jibril ala suratil haqiqatil malakiyah marratain. Di dalam surat ini nanti akan terbahas tentang
malaikat Jibril. Ya. Jadi tentang Jibril atau secara umum ya malaikat. Ya. Tapi sini lebih spesifik Jibril. Nah, kalau malaikat jumlahnya berapa, Bu? Bapak Ibu ya, malaikat jumlahnya 10 terhingga ya. Yang kita tahu, yang diajarkan sejak dulu 10 bukan? Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, Nakir, Rokib, Atid, Malik, Ridwan 10. Itu yang diajarkan turun-temurun oleh guru-guru kita. Apakah salah? Tentu tidak salah juga, betul. Tetapi pemahamannya 10 itu bagian dari malaikat. Tapi angka 10 itu bukan menunjukkan hanya 10, bukan hanya 10, tapi banyak. Tidak ditemukan hadis, atau saya memang belum menemukan hadis yang lebih spesifik berapa jumlahnya. Tapi malaikat itu banyak. Misalkan ketika hadis Isra Mi'raj itu, ketika berbicara tentang Isra Mi'raj, itu Nabi kan ketemu dengan beberapa malaikat. Yang para malaikat juga ada yang ikut sholat, lalu ketika di Baitul Ma'mur yang diinformasikan sekitar 70.000 malaikat. 70.000 malaikat bolak-balik gantian masuk ke Baitul Ma'mur. Itu bayangkan angka 70.000 lalu bolak-balik rombongan yang lain gitu. Gonta-ganti berarti sangat banyak sekali. Jadi angka 10 itu bukan angka yang pembatasan hanya 10, bukan hanya, tapi itu bagian dari 10 ya. Dan di antara sekian jumlah malaikat yang banyak itu yang paling tanda kutip istilahnya pemimpinnya atau yang paling unggul adalah Jibril. Ya, jadi di antara sekian malaikat yang banyak itu istilahnya Sayyidul Muluknya, Sayyidul Malaikahnya itu Jibril ya, yang memiliki istilahnya beberapa keunggulan ya. Di antaranya ya Jibril itu dipercaya oleh Allah sebagai pelantara antara dirinya Allah Tuhan dengan hambanya. Kan yang membawa wahyu kan itu Jibril. Lalu kemudian di dalam Al-Qur'an juga apa itu surat At-Takwir ya kan disebutkan Rasulun Karim gitu. Jadi Rasul itu kan utusan yang mulia. Rasul di situ maksudnya malaikat yang mulia. Nanti walaupun juga tidak ada hadisnya, tetapi para ulama juga suka menyebut bahwa malaikat itu Sayyidul Malaikah. Jadi tuannya para malaikat. Di dalam Al-Quran juga surat Al-Baqarah ayat sekitar ayat 90-an itu 94 95 itu ada disebutkan langsung Jibrila wa Mikala itu ya. Apa itu man kana aduwal li Jibrila wa Mikala. Barang siapa yang memusuhi Jibril dan memusuhi Mikail. Jadi Allah langsung menyebut kata Jibril itu langsung ada dalam Al-Quran. Tapi seluruh malaikat-malaikat yang lainnya ya tidak disebut. Ada yang di sini kebetulan Jibril wa Mikail atau wa Mikala. Nah, nanti di situ ada penjelasan tentang Jibril di surat ini. Yang ketiga ada 6 ya nanti kita. Itu jam yang sana betul enggak ya? Udah betul? Oh ya, baik. Udah mau habis. Yang ketiga nanti menjelaskan tentang keyakinan kaum musyrikin, kekeliruan keyakinan musyrikin terhadap para malaikat. Orang-orang musyrikin itu selain ubadati al-ausan wal asnam, menyembah berhala-berhala, juga kekeliruan orang musyrikin itu mensifati para malaikat itu dengan sifat-sifat yang tidak layak. Misalkan dikatakan malaikat itu adalah inasan. Inas itu artinya perempuan. Jadi malaikat itu dianggap perempuan. Jadi jenis kelaminnya itu malaikat itu perempuan. Ya. Lalu kemudian orang musyrikin menyebutkan malaikat itu banatullah, jadi anak perempuannya Allah. Nah itulah
kekeliruan ya, keyakinan kaum musyrikin. Yang keempat, menjelaskan tentang eh, balasan baik dan buruk ya. Nanti di surat ini akan dijelaskan tentang balasan baik dan buruk. Ini tidak saya jelaskan rinciannya. Kemudian yang berikutnya yang kelima, membahas tentang ilmunya Allah ya. Jadi Allah Maha mengetahui ihya wal imamah, yang hidup, yang mati, yang fakir, yang miskin dan seterusnya. Kemudian yang terakhir dijelaskan di dalam surat ini nanti tentang penolakan ya. Jadi penolakan orang-orang musyrikin ya, terhadap tadi ada kaitan dengan kisah-kisah umat sebelumnya yang dibinasakan ya. Seperti Ka'ad wa Samud wa Qaumun wa Lut. Jadi ada kisah kaum Ad, kaum Samud, kaum Nuh dan kaum Lut, tapi orang-orang musyrikin menolak atau mengingkari cerita atau kisah tersebut. Demikian Bapak Ibu jemaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, penghantar mukadimah surat An-Najm. Insyaallah pertemuan berikutnya masuk ayat pertama dari An-Najm ini. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita akhiri kajian pagi ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.